Selamat malam, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul, bersekutu melalui ibadah online ini dalam ibadah rumah tangga kita. Di tengah-tengah persekutuan kita ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita, namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh kembali beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, memuji dan memuliakan namamu, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Karena itu marilah ajar kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan mengerti isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami hikmat dan pengertian Bapa, dan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur boleh tumbuh dan berbuah-buah serta menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah Bapa, karena kami hamba-hambamu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini dari Makedonia ke Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Yutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dari firman Tuhan ini yang menceritakan tentang kisah Paulus bersama jemaat di Troas. Paulus mengunjungi jemaat di Troas, dan selama 7 hari ia berada di sana. Dan pada malam itu, Paulus mengadakan perjamuan bersama jemaat dan murid-muridnya di Troas sebelum dia berpisah dengan mereka dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Diceritakan bahwa pada malam itu mereka berbicara panjang lebar sampai jauh malam.
Bahkan dikatakan sampai fajar menyingsing, mereka mendengar pengajaran-pengajaran dari Paulus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Sabda Bina Umat, Sinode memberi judul perpisahan yang menghibur, perpisahan yang menyenangkan, perpisahan yang mendatangkan sukacita. Tidak seperti biasanya, di mana perpisahan selalu bermakna dengan kesedihan. Perpisahan selalu memberi arti duka cita. Tetapi jemaat di Troas, pada saat perpisahan dengan Paulus, mereka merasakan sukacita dan penghiburan. Mengapa perpisahan dengan Paulus mendatangkan sukacita? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kisah ini dinyatakan bahwa sampai jauh malam mereka berbicara panjang lebar. Paulus menyampaikan ajaran-ajaran, penguatan-penguatan, penghiburan kepada murid-muridnya, jemaat di Troas. Sehingga pembicaraan-pembicaraan mereka mendatangkan kekuatan iman bagi murid-murid Paulus. Mendatangkan sukacita. Mereka merasa terhibur dan dikuatkan di dalam pembicaraan menjelang perpisahan itu. Bukan bincang-bincang sembarang bincang, tapi mereka melakukan perbincangan yang luar biasa bermakna, yang luar biasa memberi arti, dan yang luar biasa menguatkan secara rohani. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, mengapa perpisahan ini menjadi penghiburan? Karena di tengah malam itu, menjelang perpisahan mereka, mereka dapat melihat suatu mujizat yang luar biasa. Ketika dinyatakan seorang pemuda yang terkantuk-kantuk di tengah perbincangan yang sangat panjang itu. Pemuda ini tertidur lelap ketika dia sedang duduk di jendela. Lalu terjatuhlah. Dan dinyatakan bahwa ketika orang menjemput pemuda ini di lantai yang paling bawah, karena mereka berbincang di lantai atas, dinyatakan anak muda itu sudah mati. Tetapi mujizat yang terjadi pada malam itu, menjelang dini hari itu, Paulus dengan kekuasaan Tuhan membangkitkan pemuda ini. Mereka melihat sebuah keajaiban, sebuah mujizat yang menguatkan di dalam kehidupan iman rohani mereka. Mereka merasa kekuasaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sehingga walaupun Paulus akan pergi meninggalkan mereka, mereka memperoleh sesuatu. Mereka tidak merasa kehilangan Paulus, karena Paulus sudah meninggalkan ajaran yang luar biasa. Paulus sudah memberikan motivasi yang luar biasa bagi murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa perpisahan antara jemaat murid-murid Paulus di Troas dengan Paulus ini menjadi sebuah perpisahan yang mendatangkan sukacita? Dikatakan semua merasa sangat terhibur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bertemu bersama dengan seseorang
kemudian seseorang ini memberikan arti, memberikan makna dalam kehidupan kita, tentu kita akan memperoleh sesuatu. Pertemuan, kebersamaan dengan seseorang yang mendatangkan makna kehidupan bagi kita, tentu itu akan mendatangkan sukacita. Demikian juga dengan Paulus. Dikatakan Paulus hanya 7 hari tidak bersama selamanya bersama mereka. 7 hari, dan di hari terakhir sebelum Paulus melanjutkan perjalanan, mujizat yang luar biasa itu terjadi. Jemaat di Troas, murid-muridnya menerima kekuatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bertemu bersama dengan seseorang yang memberi makna dalam kehidupan kita, tentu ada sesuatu yang akan tinggal di dalam hati kita tentang orang bersangkutan. Sama halnya seperti Paulus, meninggalkan bekas, membekas di hati murid-muridnya, walaupun akan pergi meninggalkan dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Kita sering bertemu dengan orang-orang, bersama dengan orang-orang yang memiliki tugas, tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan mengutus para pendeta, para presbiter, para pelayan, bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang bermakna bersama dengan orang-orang ini, dengan para pelayan, dengan para presbiter, sehingga pertemuan, kebersamaan akan memberikan makna yang luar biasa. Kebersamaan akan mendatangkan sukacita ketika komunikasi itu dibangun dengan penuh makna dan penuh arti. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan kembali melihat peran dan fungsi kita. Peran dan fungsi kita secara pribadi maupun secara sosial. Apakah kita sudah memberi makna, memberi arti dalam kehidupan ini, seperti Paulus bagi murid-muridnya, sehingga kita menjadi orang yang sangat dirindukan, orang yang sangat memberi kesan. Bagaimana dengan peran kita sebagai orang tua di tengah keluarga? Peran kita sebagai ayah, sebagai orang tua, memberi kesankah bagi keluarga, memberi arti dan makna bagi seisi rumah tangga, sehingga mendatangkan kesan yang luar biasa, menjadi seorang bapak yang bijaksana, sehingga memiliki arti di dalam kehidupan seluruh anggota keluarga, istri, anak-anak, bapak yang menjadi figur, atau peran kita sebagai seorang ibu. Apakah peran kita sebagai seorang ibu sudah menjadi ibu yang memberi makna, memberi arti bagi seisi keluarga, menjadi istri yang memberi makna bagi suami, ibu yang memberi arti bagi anak-anak, meninggalkan kesan, menjadi figur teladan bagi anak-anak, sehingga kebersamaan mendatangkan sukacita. Kebersamaan bersama keluarga mendatangkan rasa bahagia.
Karena kebersamaan itu memberi makna dan arti bagi seluruh anggota keluarga. Atau peran sebagai anak. Apakah kita sudah menjadi anak yang memberi makna di dalam kehidupan keluarga? Menjadi anak yang luar biasa. Sehingga mendatangkan sukacita. Memberi kesan bagi orang tua. Atau bagi kakak. Bagi adik. Bila kita melihat lingkup kecil saja, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melakukan apa yang seperti Paulus lakukan. Membuat kebersamaan kita, keberadaan kita menjadi berarti dan bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sering kali ada pribadi-pribadi yang sangat dirindukan. Karena ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, dia mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Ada pribadi-pribadi yang sangat disayangi. Karena dia penuh belas kasih dan penuh perhatian pada orang-orang. Ada pribadi-pribadi yang sangat dirindukan. Karena ketika dia bertutur kata, dia bertindak, dia mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Dan tentu kita merindukan, kita menginginkan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita berpisah, ada hal yang mengesankan di hati setiap orang. Seperti halnya Paulus. Ketika Paulus akan melanjutkan perjalanan, tidak berada lagi di tempat, orang-orang betapa merasa terhibur. Karena melalui tangan Paulus ada ajaran-ajaran yang luar biasa. Ada mukjizat yang ajaib dan heran di tengah kehidupan murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali bercermin pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mendatangkan kerinduan, yang bermakna dan bisa memberi arti bagi kehidupan banyak orang? Atau justru sebaliknya, orang merasa tidak nyaman bila bersama dengan kita. Ada pribadi-pribadi yang mendatangkan ketidaksukaan. Karena ketika ia hadir di tengah-tengah selalu menimbulkan keributan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita menjadi duta-duta Kristus. Menjadi wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kebersamaan kita bersama orang-orang di sekitar kita, kebersamaan kita bersama keluarga, teman seiman, memberi makna dan arti yang luar biasa. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dirindukan, disayangi, dan berkesan bagi banyak orang. Karena berkat Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita melalui tindakan dan perbuatan, bahkan tutur kata kita. Mari Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara sekalian, kita belajar dari Paulus. Menjadi pribadi yang mendatangkan penghiburan dan kekuatan iman
bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Baik, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena pada malam ini kami boleh belajar sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu, dan biarlah kami boleh mengerti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk boleh melakukan, menyatakan, mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perkataan, tindakan dan perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh bermakna, boleh memberi arti bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong kami di dalam tugas-tugas kami, peran dan fungsi kami sebagai seorang presbiter, pelayan, pegawai, atau siapapun kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi penghiburan, dapat menjadi kesukaan bagi banyak orang, dan mendatangkan damai sejahtera di hati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Ya Bapa di surga, Engkau menolong kami sebagai seorang bapa, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pencari nafkah, sebagai seorang suami. Tuhan, Engkau memberkati juga peran dan fungsi kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pengatur rumah tangga. Tuhan pun akan menolong sehingga boleh menjadi istri yang bijaksana. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi orang tua yang penuh hikmat dan akal budi bagi seisi keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua. Tuhan menolong anak-anak kami, mulai dari yang paling kecil sampai anak-anak kami yang sudah dewasa. Menjelang pernikahan mereka, Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong anak-anak kami. Tuhan yang senantiasa ada beserta anak-anak kami ketika anak-anak kami membangun masa depan mereka dalam pendidikan, di dalam pergaulan, di tengah kehidupan sosial. Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara anak-anak kami. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong kami, kesehatan kami di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kiranya Tuhan yang melindungi. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Tuhan, Engkau yang menjaga dan memelihara. Juga biarlah kiranya gereja-Mu ini boleh Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi kota kami di mana Tuhan menempatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, dari atasan sampai bawahan. Engkau memberikan mereka hikmat akal budi dalam memimpin dan menjaga bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau mengangkat segala sakit penyakit dan menggantinya dengan sukacita yang sejati. Dan segala persoalan, pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu,
persoalan finansial, hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami dan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Juga di tengah-tengah kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan senantiasa beserta. Terima kasih Bapa, doa sembahyang ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.